Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama, ikhlas dalam beribadah, semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada satu kelompok atau kepada satu kaum itu bukan tidak punya alasan, jadi punya alasan. Kenapa Allah mengazab kaum Nabi Nuh alaihissalam? Sebab mereka itu sudah menjadikan patung-patung, 5 patung itu menjadi sesembahan mereka, dan mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya patung itu walaqad adallu katsiran. Jadi patung-patung itu sudah menyesatkan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Jadi makanya alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah alasannya kenapa kaum Nabi Nuh itu ditenggelamkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akibat apa di sini disebutkan pada pertemuan yang lalu itu khati'atihim. Khati'ah ini dosa. Jadi akibat dosa mereka. Sekarang kita lanjutkan. Ini mungkin pembahasan pada surah yang terakhir. Jadi kita sudah sampai pada ayat 26. Jadi ayat ini itu digambarkan oleh Allah detik-detik terakhir ketika kaum Nabi Nuh itu mau ditenggelamkan oleh Allah. Jadi makanya Nabi Nuh alaihissalam sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Nabi Nuh merasa kesal kepada kaumnya yang sudah mendustai dia. Kalau dalam tafsir itu disebutkan zamanan tawilan, waktu yang lama sekali, 950 tahun. Makanya tak kala Nabi Nuh alaihissalam mendapat sinyal dari Allah kalau kaumnya itu akan ditenggelamkan, apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Ya, ini ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Jadi makanya ketika pembangkang Nabi Nuh alaihissalam itu mereka tidak mendengar Nabi Nuh. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hamalnahum fil jariyah. Jadi ketika mereka itu sudah tidak patuh lagi kepada Allah, maka Allah menyuruh kepada Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya untuk naik ke atas kapal. Maka Nabi Nuh tidak terbayang sebenarnya untuk apa buat kapal di atas bukit. Tidak terbayang sama Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh tahu buat kapal di atas bukit itu ketika Allah menyuruh kepada Nabi Nuh wa hamalnahu fil jariyah. Falamma tahalna wa hamalnahu fil jariyah. Jadi tak kala air sudah mulai naik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk naik ke kapal serta orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Makanya air Nabi Nuh itu ada yang mengatakan dari bumi saja. Ada yang mengatakan air itu keluar dari bumi dan keluar dari awan, hujan. Jadi makanya Allah mengatakan begini, ya arqubla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Kalau kita merujuk ke dalam ayat ini, air yang membanjiri kaum Nabi Nuh itu adalah air dari mata air. Karena Allah berfirman kepada mata air, kepada bumi, ya arqubla'i ma'aki. Wahai bumi, penuhi terus airmu. Wa ya arqubla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Wahai langit, tutuplah dari atas. Artinya tidak bisa keluar lagi. Tapi ada yang mengatakan ini dua model airnya itu dua. Ada dari bawah dan dari atas. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan begini, Alladhi akhrajal ma'a akhraja ma'aha wa mar'aha. Yang sudah mengeluarkan air hujan dari atas dan mata air dari bawah. Makanya nanti ada juga orang yang tidak musim kemarau, tapi air ada dari mana air? Itulah dari mata air. Ini kalau mata air tidak ada, dari mana air? Itulah dari air hujan. Jadi makanya sumber air itu ada dua, dari mata
air dan dari air hujan. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Wa qala Nuh. Jadi Nabi Nuh alaihissalam tatkala sudah disuruh naik ke atas kapal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh tahu kalau sebentar lagi akan diberikan azab oleh Allah. Sebentar lagi penduduk itu akan ditenggelamkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya 83 orang yang ada di dalam kapal Nabi Nuh itu adalah cikal bakal katanya, cikal bakal kita ini yang hidup di dunia. Makanya kalau kita merujuk ke dalam tafsir-tafsir itu, yang tenggelam bukan ini Nabi di apa namanya pengikut Nabi Nuh saja, tidak, bukan di situ saja, tapi seluruhnya tenggelam. Jadi makanya Allah mengatakan di dalam surah Yasin, kalau seandainya 83 orang itu juga saya tenggelamkan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada cikal bakal penduduk bumi, karena penduduk bumi sudah tidak ada lagi. Jadi makanya itu berasal dari mana? Dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi makanya kita di antara tiga anak Nabi Nuh, jadi tidak masuk yang tenggelam itu, yang tenggelam kan namanya. Kita ini bisa saja keturunan dari Sam, bisa saja dari Ham, bisa saja dari Yafid bin Nuh, antara tiga-tiganya. Yang jelas Nabi Muhammad SAW berasal dari keturunan Samia. Kalau kita merujuk ke dalam rukun bahasa, ini bahasa Smith namanya. Bahasa Smith, semua bahasa itu bermuara kepada bahasa Smith, termasuk bahasa Arab. Makanya yang satu rukun dengan bahasa Arab itu bahasa yang tidak jauh berbeda, termasuk bahasa Inggris. Tidak jauh berbeda dengan bahasa Arab. Ini satu rukun dengan bahasa Smith. Itulah bahasa Samia, anak Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Nabi Nuh sempat-sempatnya berdoa kepada Allah, wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Kalau seandainya engkau mau menghancurkan ini semuanya ini, kalau ini menghancurkan penduduk ini, hancurkan semuanya ya Allah. Ya, hancurkan semuanya. Wala tada' minal kafirina dayyara. Dayyara ini artinya berasal dari kalimat darun. Dayar itu rumah-rumah. Jangan kamu tinggalkan rumah-rumah orang kafir. Maksudnya apa? Bukan rumahnya tidak, tetapi penduduk kafir itu jangan engkau tinggalkan satu orang pun di dunia ini. Jadi artinya habiskan semuanya mereka. Makanya ketika Nabi Nuh alaihissalam itu 83 orang di dalam kapal Nabi Nuh itu saleh-saleh semua. Mereka baik-baik semua. Maka tidak ada orang kafir lagi di kapal Nabi Nuh alaihissalam. Tidak ada orang kafir lagi. Semua orang taat dan patuh kepada Allah SWT. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Inilah cikal bakal manusia, cikal bakal sampai kita sekarang ini. Tadi 83 orang yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Serta nanti ada pasang-pasangan, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan. Kemudian ada beberapa tumbuhan yang berpasang-pasangan, hewan yang berpasang-pasangan. Inilah yang cikal bakal yang ada sampai sekarang. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Innaka intadharhum. Ya, ini kalau versi Imam At-Tabari. Ini kalau terjemahan. Di dalam terjemahannya, ya Allah, kalau engkau tinggalkan mereka, ada dua rumah orang kafir yang tidak meninggal, tidak ditenggelam sama air itu. Ini kalau versi Imam At-Tabari begini. Jadi artinya kalau tidak engkau tenggelamkan, padahal mereka itu wajib untuk engkau tenggelamkan. Kenapa? Karena mereka itu bisa menjadi parasit bagi yang lain. Karena sudah didakwahi waktu yang lama sekali, waktu yang panjang sekali, mereka tidak patuh dan taat. Jadi lebih baik kata Imam At-Tabari, dilenyapkan saja mereka. Ya, ini pemahaman ayat ini. Jadi Imam At-Tabari memahami ucapan Nabi Nuh alaihissalam untuk menghancurkan mereka semua. Kenapa? Karena sudah ada alasan untuk dihancurkan. Karena sudah didakwahi 950 tahun lamanya, mereka tidak mau mendengar, mereka tidak mau tulis. Jadi ini yang namanya dengan innaka intadharhum. Bukan berarti Nabi Nuh alaihissalam menentang Allah, tidak. Jadi bukan menentang, bukan berarti kenapa seperti iblis, malaikat yang menentang malaikat yang menentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa engkau ciptakan Adam? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi ini bukan menentang namanya. Jadi ini kekhawatiran.
Khawatir itu kekhawatiran. Kekhawatiran dari para malaikat kalau seandainya nanti ada manusia, engkau ciptakan manusia, mereka akan saling tumpah menumpah darah satu sama lain. Ini begitu juga. Kekhawatiran Nabi Nuh alaihissalam. Kalau engkau biarkan mereka, sedangkan mereka sudah 950 tahun lamanya mereka itu menentang saya, nanti kalau seandainya engkau selamatkan, mereka akan lebih menentang saya lagi. Lebih baik hancurkan saja. Jadi doa Nabi Nuh alaihissalam itu dikabulkan oleh Allah, sehingga mereka itu ditenggelamkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma tidak diberitahukan berapa jumlah yang ditenggelamkan. Yang jelas yang selamat itu 83 orang. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Yudhillu ibadaka. Mereka kalau dibiarkan itu akan menyesatkan hamba yang lain. Ya, mereka menyesatkan hamba yang lain. Menyesatkan apa? Bisa menyesatkan terhadap akidah. Akidah bisa dia sesatkan untuk tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyesatkan pikiran dan hati. Ya. Jadi pikiran itu disesatkan oleh orang-orang yang kau tinggalkan kalau kau tidak melenyapkan mereka itu. Ini sama seperti jin yang disesatkan pikirannya oleh iblis. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca Al-Quran, didengar Al-Quran oleh jin. Ketika itu jin baru tahu kalau yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW itu Al-Quran, dan itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman 'allama Al-Quran. Maka waktu itu jin masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Karena dilihat sifat Ar-Rahman-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak mungkin berbohong. Jadi Allah tidak mungkin sayang kepada Nabi Adam saja, tidak mungkin. Allah sayang kepada semuanya. Sehingga sebelumnya jin itu diajarkan oleh iblis, kalau Allah tidak sayang kepada jin, Allah tidak sayang kepada iblis, Allah tidak sayang kepada syaitan, Allah cuma sayang kepada Nabi Adam alaihissalam. Nyoi kamu dalam pikiran jin, masuk dalam pikiran jin. Ya, ini namanya yudhillu. Yudhil artinya menyesatkan pikirannya, menyesatkan hatinya, dan menyesatkan dia untuk tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini sama juga ini. Jadi artinya Nabi Nuh minta kepada Allah, kalau engkau hancurkan mereka, hancurkan semuanya, jangan hancurkan sebagian-sebagian. Kenapa? Karena kalau dihancurkan sebagian-sebagian, wala yalidu illa fajiran kafara, mereka akan melahirkan kafir yang lain dan menyesatkan lagi orang lain. Rupanya betul. Ya. Walaupun di dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam itu orang beriman semuanya, itu patung yang ditenggelamkan kan 5 patung itu. Maka di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Ketika Nabi Nuh alaihissalam itu airnya sudah turun, dan Nabi Nuh alaihissalam bersama kaumnya itu tinggal berkelompok-kelompok di situ. Setelah itu apa? Yang tinggal tadi itu yang sudah ditenggelamkan oleh Allah, 5 patung tadi digali lagi oleh iblis. Setelah digali oleh iblis, tetapi bukan pada masa itu, tidak. Setelah itu, ketika pengikut Nabi Ismail alaihissalam, anak cucu Nabi Ismail, makanya anak cucu Nabi Ismail itu ketika itu patung itu diangkat lagi oleh iblis sehingga mereka menyembah patung yang 5 tadi. Suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa, Nasra, apa satu lagi? Ada 5 patung semua. Wadda, wala Suwa'a, wala Ya'uqa, wala Yaghutha, wala Nasra. Jadi 5 patung. Walaupun nanti setelah itu mereka menyembah 3 patung besar. Walaupun patung itu tidak dianggap lagi oleh mereka karena nilai historisnya tidak ada lagi. Bagaimana tidak ada lagi historisnya? Uddan itu kan orang-orang lama. Kemudian Suwa' begitu juga. Kemudian Ya'uq itu kan nama orang-orang dulu. Makanya secara historis mereka tidak mau menyembah lagi, ini kita tidak kenal. Akhirnya menyembah Lata, Uzza, Manat. Yang ketiga-tiganya ini mereka kenal. Yang ketiga-tiganya ini juga orang-orang saleh. Maka ketika meninggal dibuatkan patung untuk mengenang orang saleh. Kaum muslimin sedang dimain dalam itu. Wala yalidu illa fajiran kafara. Ini kenapa ada 2 kalimat yang berbeda? Fajiran, kafara. Apa bedanya fajiran kafara? Jadi kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Katsir. Karena kalau di sini tidak disebutkan, di sini fajiran kafara tidak ada disebutkan. Yang jelas jangan jadi nanti mereka akan menjadi orang fajir dan orang kufur.
Apa beda fajir sama kufur? Maka ini dikupas dalam tafsir Ibnu Katsir. Fajiran fil a'mal. Jadi fajir itu pada perbuatan mereka. Fujur. Makanya kalau disebutkan dalam Al-Quran fajir, fujur itu perbuatannya. Suka menganiaya orang lain, mengambil hak orang lain, itu fajir namanya. Ya. Kemudian satu lagi fajiran kafara. Kafara itu apa? Hati mereka. Ya. Hati mereka yang kufur kepada Allah. Jadi fajiran kafara, fajir itu tubuh mereka, perbuatan mereka, kafara itu apa? Hati mereka. Maka jangan tinggalkan mereka satu orang pun ya Allah. Ini doa Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tidak ada yang tinggal lagi, habis semua. Maka inilah asal-asal kaum terdahulu itu, ketika Allah mengazab tidak tanggung-tanggung. Jadi artinya mereka itu kalau diazab habis semua. Kecuali apa? Nabi Syuaib bersama Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam disuruh keluar dari kampungnya, Kenapa? Karena sebagian mereka sudah beriman. Nabi Syuaib itu juga disuruh oleh Allah untuk keluar dari kampungnya, kampung Madian. Kenapa? Karena sebagian mereka itu ada yang beriman pada Allah. Kemudian kaum Samud ya. Sebagian itu mengikuti Nabi Saleh, Makanya yang tidak mengikuti Nabi Saleh, yang mereka membangkang kepada Allah dan Nabi Saleh, mereka diazab dan tidak ada satu orang pun yang hidup. Kemudian Nabi Lut begitu juga. Nabi Lut diasingkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kampung itu dilululantakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan sehancur-hancurnya. Kaum Ad begitu juga. Kaum Ad memang tidak ada yang beriman juga. Sehingga kaum Ad tidak ada satu orang pun yang hidup. Semua mereka itu disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke laut Arabik Sea, sehingga tidak ada orang yang tinggal di situ, termasuk kerangkanya pun tidak ada. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah. Maka ini beda fajir dan kafara. Fajir itu perbuatan, kafara hati. Ya, hatinya yang kufur kepada Allah. Ini ibadah hati, masalah hati. Tapi kalau fajiran itu masalah anggota tubuh, menzalimi orang lain, menganiaya orang lain, nah itu fajir namanya. Tapi kalau dengki sama orang lain, masalah hati ini itu kufara, fajiran kafar. Ini dua kalimat ini dikombinasikan dalam doa Nabi Nuh alaihissalam, fajiran kafar. Karena kalau fajir saja berbeda, kalau kafaran saja juga berbeda. Maka disatukan menjadi fajiran kafar. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Maka salah satu ini juga doa Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi artinya Nabi Nuh alaihissalam ketika mau tenggelam teringat juga kepada orang tuanya. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku. Siapa orang tua Nabi Nuh alaihissalam sebenarnya? Maka dalam tafsir Sawi dikatakan nama ayahnya Lamak. Ibunya Syamkha namanya. Tapi tidak dijelaskan apakah kedua orang tuanya itu, tidak dijelaskan apakah dia beriman atau tidak. Ya. Ini dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Nabi Nuh alaihissalam, ayahnya, kakeknya sampai ke 10 turunan sampai Nabi Adam alaihissalam semua orang baik-baik. Bukan berarti minta tolong itu Rabbighfirli wa liwalidayya, ampuni dosa kedua orang tuaku, bukan berarti Lamak dan Syamkha itu berdosa, tidak. Maka Ibnu Abbas mengatakan orang tuanya tidak pernah buat dosa. Jadi orang tua Nabi Nuh, kakek Nabi Nuh, terus sampai ke atas, sampai 10. Jadi beliau menyebutkan asyaru abah, ada 10 kakek sampai ke atas. Itu satu orang pun tidak ada orang yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang semua orang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya jangan salah persepsi begini. Ketika Nabi Nuh minta ampun, ya Allah ampunilah dosa orang tuaku, berarti nada syar. Maka dijelaskan oleh Ibnu Abbas tidak ada dosa orang tuanya. Orang tuanya memang orang baik-baik. Orang tuanya tidak menyembah patung. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Karena Nabi Nuh alaihissalam ketika lahir itu baru lahir, penduduknya itu tidak ada yang menyembah patung 5 orang, yang 5 patung tidak ada mereka sembah. Setelah sekian puluh tahun, kemudian ada orang-orang saleh muncul, orang saleh mengajak mereka beribadah, mereka taat
Tetapi tak kala ulama ini meninggal, maka mereka agung-agungkan ulama ini. Terlebih-lebih 5 ulama ini meninggal dunia, sehingga dibuat patung mereka berlima dengan model-model macam-macam. Ada yang model kuda, ada yang model apa lagi, burung dan lain sebagainya. Ada yang model bentuk wujud aslinya. Ini patung Uddan, ya, patung Uddan. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah. Ini dimaksudkan dengan Rabbil firli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tua. Mengapa ampuni dosaku? Ada apa dengan Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh alaihissalam pernah protes kepada Allah. Protes. Artinya Nabi Nuh mengatakan begini, kenapa engkau tenggelamkan anak saya ya Allah? Itu kan anak saya. Saya besarkan dia, saya berikan pendidikan kepada dia. Kenapa engkau tenggelamkan dia? Karena Nabi Nuh alaihissalam kalau sama istrinya hanya bermulim. Kalau istilahnya Imam Hanafi begini, Pak, inqita'u zaujiyah. Inqita'u zaujiyah apa? Sudah putus hubungan suami istri. Ya. Makanya menurut Imam Hanafi, ya Imam Hanafi saja ini, jangan imam lain. Imam Hanafi berpendapat kalau seandainya seorang istri meninggal dunia, kata Imam Hanafi, itu sudah inqita'u zaujiyah, sudah putus hubungan suami istri, maka suami tidak boleh memandikan istrinya. Ini Imam Hanafi. Suami tidak boleh menyentuh istrinya karena itu bukan istrinya lagi. Tetapi kata Imam Hanafi, kalau suami meninggal, istri masih bisa memandikan suaminya. Kenapa? Ya, jadi artinya istrinya itu ada masa iddah. Ada masa iddah. Bagaimana iddahnya seorang istri yang meninggal suaminya? Ya, ini Imam Hanafi. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, ketika seorang istri meninggal, suami boleh memandikan istrinya walaupun sudah inqita'u zaujiyah, tetapi disuruh menggunakan sarung tangan, dan tidak boleh menyentuh orangnya, tidak boleh mandikan dengan orang lain karena itu istrinya. Boleh kata Imam Asy-Syafi'i, yajuzu ghuslu, ini dalam teks Imam Syafi'i, yajuzu ghuslu az-zawja zawjuha, boleh memandikan pasangannya, tidak ada masalah kata Imam Asy-Syafi'i. Maka gitulah Nabi Nuh alaihissalam. Tak kala istrinya tidak ada lagi, dia tidak ambil pikiran, hijau pikiran, gede, sudah putus hubungan. Tapi yang bermasalah sekarang anaknya, karena itu adalah anak kandungnya. Maka Nabi Nuh alaihissalam ketika itu bukan protes, protes kan, mungkin dapat protes Allah. Jadi artinya dia mengusulkan kepada Allah, kalau bisa anak saya diselamatkan ya Allah, karena itu anak saya ya Allah. Maka ketika itu Allah mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, innahu laisa min ahli, itu bukan anakmu lagi, dia sudah tidak tahu. Itu sudah urusan saya dengan dia. Ya. Kamu itu saya ajarkan sesuatu kamu supaya kamu tahu. Gitu. Supaya kamu tahu kalau anak kamu tidak beriman kepadaku. Makanya Nabi Nuh alaihissalam minta maaf kepada Allah. Rabbil firli, ya Allah maafkan saya ya Allah. Wali walidayya, dan maafkan kedua orang tuaku. Ya, bukan berarti dua orang tuanya berbuat dosa, tidak. Ya, artinya orang tua Nabi Nuh tidak ada dalam kapal itu lagi, sudah meninggal. Dua orang tuanya bernama Lamah dan Syamkha, nama ibunya. Kaum muslimin sedang dimana Allah. Maka dipertegas oleh Ibnu Abbas lagi, 10 keturunan sampai Nabi Adam alaihissalam, tidak ada orang tua mereka itu yang berbuat dosa. Tidak ada yang berbuat dosa. Ya, ada. Kaum muslimin sedang dimana Allah. Ini kita lanjut. Waliman dakhala baiti. Jadi orang-orang yang sudah masuk ke rumahku ini siapa ini? Maksud rumahku ini adalah sebuah makna majas. Seorang itu kalau ingin mencari guru kan dia masuk ke rumahnya, dia belajar. Artinya apa? Ampunilah 83 orang yang mengikutiku ya Allah, yang masuk ke dalam kapalku, yang masuk ke dalam petunjukmu, yang mengikuti petunjukmu, yang mereka itu turut dan patuh kepada perintahmu. Karena perintah Nabi Nuh alaihissalam itu dakwahnya cuma 3. An'ibudullah wattaqun wa ati'un. Ya, 3 cuma dakwahnya. Anittaqullah, ikhlaslah beribadah kepada Allah. Ketika engkau sudah ikhlas, konsistenlah beribadah. Kemudian tajridlah engkau sama dunia. Ini maksud an'ibudullah.
Jadi bukan ibadah saja, tapi apa? Kita tajrid. Tajrid artinya jangan sampai dunia itu melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaslah beribadah kepada Allah, kontinulah beribadah kepada Allah, konsistenlah beribadah, istiqamahlah dalam beribadah. Ya. Ini yang pertama. Ini tidak wajib Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang kedua, anittaqullah wa anibudullaha wa taquhu. Wa taqwa dia patuh dan takutlah kepada Allah. Takutlah kepada azabnya. Takutlah kepada azabnya baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Makanya inti dakwah Nabi Nuh itu satu, yang itu, yang kedua supaya patuh, supaya tidak diturunkan azab di dunia dan di akhirat ini. Kemudian yang ketiga, wa'ati'un, dengarlah saya. Arti dengarlah saya apa? Yang saya sampaikan ini bukan kemauan saya, tapi kemauan Allah Subhanahu wa taala. Maka patuhlah kepada perintah saya. Tiga. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah. Maka inilah yang dikatakan waliman dakhala baiti, yang sudah masuk ke rumahku. Maksud masuk ke rumahku apa? Dia itu 83 orang ini, mereka sudah patuh dan taat kepadaku ya Allah. Artinya mereka sudah patuh dan taat kepada dakwahku yang ketiga. Walaupun mereka sebagian ada yang belum beriman, hana-hana apa tadi, hatinya masih apa namanya, masih kosong. Mereka masih Islam saja. Tetapi mereka sudah patuh kepada ini ya Allah. Artinya apa? Masuk ke dalam kapalku, bertakwalah kepada Allah walaupun mereka belum bertakwa. Sudah. Kemudian ini doa Nabi Nuh lagi. Mukminan, ya mukminan ini yang menyerahkan diri. Makanya beda mukmin sama muslim. Sekelompok orang Arab itu mendatangi Rasulullah SAW. Apa kata orang Arab? Wa qalatil a'rabu amanna. Orang Arab itu mengatakan ya Rasulullah, kami sudah beriman ya Rasulullah. Kemudian Allah berpesan kepada Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kepada orang Arab itu, kalian belum beriman lagi, tapi kalian masih Islam. Apa beda Islam sama iman? Kalau Islam itu dalam bahasanya itu al-khudu' wal iqyad, patuh dan taat. Ya, ini patuh dan taat saja. Salat patuh dan taat ya. Walaupun dia nanti salahnya tak benar, salah itu patuh dan taat saja dulu ya. Ya. Tetapi kalau mukmin, ya itu sudah main hatinya. Ya, mukmin itu sudah main hati. Ya, di sini Allah ingin mengatakan kalian itu Islam dulu, baru mukmin. Ya. Islam dulu baru mukmin. Masuk Islam dulu. Walaupun tidak tahu bagaimana cara ini seperti mu'allaf. Islam dulu, muslim dulu. Walaupun ada yang mengatakan duluan mukmin dulu, duluan keyakinan dulu. Yakin dulu kepada Allah baru tunduk dan patuh. Ya. Tapi kalau kita menuju ke dalam ayat tadi itu, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Itu duluan Islam. Islam dulu baru beriman. Wal mu'minina wal mu'minat. Orang mukmin dan mukminat. Ini apa maksudnya? Ini ada dua pemahaman. Pemahaman yang pertama, kelompokku laki-laki dan perempuan. Satu. Yang kedua, kelompok keturunan Nabi Muhammad SAW laki-laki dan perempuan. Maka kenapa Nabi Nuh sudah tahu kalau akan lahir Nabi Muhammad SAW? Karena sudah diberitahukan oleh Allah. Dan salah satu alasan Nabi Nuh ketika di padang mahsyar Nabi Nuh minta tolong kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk menyelesaikan sengketa dia bersama umatnya. Kan Nabi Nuh bersengketa nanti dengan umatnya. Kaumnya berdebat dengan Nabi Nuh. Berdebatnya bagaimana? Kaumnya itu yang tenggelam kecuali 83 orang. Mereka berdebat dengan Nabi Nuh AS mengatakan melapor kepada Allah, ya Allah, Nuh ini tidak pernah mendakwahi kami. Sehingga Allah bertanya kepada Nabi Nuh, hal balaghta? Kamu sudah mendakwahi mereka? Sudah saya dakwahi ya Allah, 950 tahun saya dakwah. Allah bertanya kepada kaum Nabi Nuh AS, hal balaghanu? Apakah Nuh ada mendakwahi kalian? Dijawab oleh pengikutnya, tidak. Nuh tidak pernah mendakwahi kami, sehingga kami tenggelam semuanya. Yang selamat cuma 83 orang. Ya. Akhirnya Nabi Nuh mengatakan, ada saya dakwahi ya Allah, saya dakwahi mereka. Kaumnya mengatakan, mana buktinya? Coba engkau buktikan di depan kami kalau engkau itu sudah mendakwahi kami. Nabi itu tidak tahu mau bukti kepada siapa. Akhirnya Nabi itu teringat kepada umat Nabi Muhammad SAW yang selalu membaca Al-Quran, yang membawa Al-Quran. Inilah ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Mereka akan menjadi saksi di atas manusia-manusia yang membangkang kepada nabinya. Kenapa? Karena semua sudah tertulis di dalam Al-Quran.
Sehingga umat Nabi Muhammad SAW, dia datang membawa Al-Quran, dia menjadi penengah di antara Nabi Nuh dan umatnya. Apa kata umat Nabi Muhammad? Ada, buktinya ada semua dalam Al-Quran. Akhirnya dia baca semuanya ayat itu. Sehingga pengikut Nabi Nuh alaihissalam, pembangkang Nabi Nuh itu, mereka merasa heran. Kok ceritanya ada semua di situ? Di dalam surah Nuh kan lengkap semua. Wa asarru wastakbaru istikbara. Itu puncak kebangkangan pembangkang Nabi Nuh alaihissalam. Mereka itu peka-peka itu apa? Itu istilah bahasa Indonesia. Artinya sudah apa istilah? Kayak peka-peka itu. Ketika dikatakan jangan sembah ini, tetap dia sembah. Jadi artinya apa? Kok sama seperti yang kami lakukan. Wasarru wastakbaru istikbar. Dan mereka itu mengatakan kami yang paling baik. Rupanya semua tercatat di dalam Al-Quran, direkam semua dalam Al-Quran, terekam semua dalam Al-Quran. Sehingga mereka mengatakan, apa yang kamu pegang ini? Pengikut Nabi Muhammad mengatakan inilah Al-Quran. Al-Quran mukjizat, menceritakan masa lalu yang tidak pernah diceritakan dalam sejarah, menceritakan masa sekarang, ingin hidup bahagia dunia akhirat, semua diceritakan dalam Al-Quran. Kemudian diceritakan juga masa depan yang belum terjadi, seperti terjadinya kiamat pada di alam barzakh, di yaumil ba'thi, yaumul jaza, yaumul hisab, surga dan neraka, semua diceritakan di dalam Al-Quran. Ya. Ketika itu pembangkang Nabi Nuh baru mengalah, kami mengalah. Karena apa? Dengan sangat detail sekali diceritakan di dalam Al-Quran. Kenapa kaum pembangkang Nabi Nuh itu dia membangkang Nabi Nuh dan tidak mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Sekarang ayat ini kita tutup. Setelah itu kita buka dialog. Wala tazidil zalimina illa tabara. Jangan kamu, jadi Nabi Nuh meminta lagi kepada Allah. Jangan engkau tinggalkan mereka kecuali kau hancurkan semuanya. Hancurkan semuanya ya. Jadi artinya anak-anak keturunan mereka itu jangan ada lagi di sini. Jangan lagi mereka itu membuat kerusakan lagi. Rupanya betul. Setelah kapal Nabi Nuh itu berhenti di sebuah bukit, kemudian 83 orang itu turun semua, mereka patuh dan taat semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Nuh umurnya 60 tahun setelah itu beliau wafat, meninggal dunia. Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga umurnya bukan 950 tahun tidak, tapi lebih daripada itu. Kaum muslimin sekalian yang dalam hati. Saya rasa cukup sekian, mungkin ada yang perlu kita dialogkan. Kami persilakan. Pertemuan selanjutnya berarti kita sudah masuk surah Al-Jin, ya, surah Al-Jin. Ada yang ingin ditanyakan? Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat dari makna Indonesia, ada ini riwayat daya, makna jadi ini kan saya tidak makan itu dasar. Karena kita orang itu hancuran untuk apa berikutnya dan untuk yang membangun. Ya. Berarti ini bisa kita amalkan ya. Yang bisa kita amalkan paling-paling ini. Rabbighfirli wa liwalidayya. Kalau waliman dakhala baiti, bagaimana dakhala baiti? Orang yang masuk ke rumahku, artinya orang yang mengikutiku. Itu artinya mengikutiku apa? Yang mengikuti kenabianku, yang patuh kepada kerasulanku, yang patuh pada perintahku. Jadi tidak bisa aja. Sebagian aja yang bisa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Udah. Ya. Contoh seperti doa makan. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa doa makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nabi tidak pernah mengajarkan kita untuk baca doa itu. Yang Nabi ajarkan kepada seorang anak itu, sambillah, makanlah dengan mengucapkan nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, ya, dan sambillah, bacalah bismillah. Ini dari mana ini? Dari mana bismillah? Rabbighfirli, Rabbana, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bukan tidak boleh, tapi tidak punya landasan. Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Boleh dibolehkan, tapi kalau kita katakan ini merupakan dari hadis, itu hadis munkar. Ya. Karena apa? Tidak pernah Rasulullah mengajarkan itu. Kalau nanti coba dicek, boleh dicek nanti di apa namanya? Kalau
coba cek di Google. Coba tulis di situ bagaimana tingkatannya doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Coba tanya. Di situ akan dikeluarkan semuanya fatwa-fatwa. Rasulullah tidak pernah ngomong begini, coba lihat. Dibikin dulunya kan. Tapi kalau kita baca pun tidak apa-apa, tapi dengan alasan apa? Sebenarnya baca doa apa saja boleh. Ini kan kebaikan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Enggak ada masalah sebenarnya. Cuma jangan kita katakan ini hadis Rasulullah yang mengajarkan mana hadis Rasulullah. Enggak ada hadis itu. Cuma kalau kita alasan kenapa baca itu? Supaya apa namanya? Kita ini mensyukuri nikmat Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Kalau sudah dibaca ya sudah, tapi tidak boleh mengatakan kalau ini adalah hadis. Tidak boleh. Karena itu bukan hadis. Ya, jadi kalaupun hadis di situ disebutkan di dalam kumpulan hadis-hadis itu adalah hadis bukan. Ya. Rabbana Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi Rasulullah menyuruh apa? Sambillah. Sebutkanlah nama Allah tidak komka. Ya. Jadi makanya ada hadis-hadis tertentu tidak boleh kita amalkan. Seperti ayat yang ada dalam Al-Quran Nadhar bin Haris. Ketika dia berdoa kepada Allah, Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Tidak boleh diamalkan juga. Walaupun ayat yang pertamanya didahului dengan Allahumma, ya, didahului dengan Allahumma. Jadi artinya apa? Tidak baik, artinya memang tidak baik. Makanya ada yang khusus kepada Nabi, tidak boleh kepada kita. Ada juga yang kepada Nabi siapa saja boleh juga kita amalkan. Makanya ini kuncinya apa? Kita harus paham apa yang kita baca itu apa. Ini sangkut pautnya erat kaitan dengan Nabi Nuh alaihissalam dengan umatnya sendiri. Kita mana punya umat kita? Ya. Ini umat Nabi Nuh alaihissalam. Kalaupun kita ambil yang Rabbil firli wali walidayya. Itu saja. Waliman dakhala baitiya. Itu tidak bisa kita ambil. Kenapa? Itu maksud itu kalimat majaz. Artinya orang-orang yang masuk ke rumahku, yang patuh kepadaku dan taat kepadamu ya Allah. Ini yang masuk ke rumahku itu maksudnya. Demikian. Makanya kalau dalam Al-Quran kita melihat ada hadis apa namanya, ada doa-doa, kita lihat artinya dulu. Ini untuk siapa doa? Bagaimana bisa keluar doa ini? Ya kita lihat dulu. Demikian. Ya. Waalaikumsalam. Misalnya tadi kata ayat itu kan sebuah umat tidak tertentu tidak patuh kepada itu. Kemudian sama hanya 23 orang. Artinya tidak ada lagi umat tertentu yang tersisa orang-orang yang jahat. Kapan timbulnya orang-orang jahat yang setelah? Iya. Kapan munculnya orang jahat lagi? Ini sama seperti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, anak-anaknya itu tidak ada jahat-jahat sebenarnya. Itu yang Habil dan Qabil itu cuma mereka tidak setuju saja, maka terjadi pembunuhan di situ. Tapi yang menyembah-nyembah patung tidak ada, mereka patuh dan taat semuanya. Jadi 1000 tahun dalam satu tafsir itu 1000 tahun dari Nabi Adam alaihissalam mereka sudah mulai menyembah patung. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan setelah itu Nabi Nuh tidak ada menyembah patung, mereka masih menyembah Allah. Maka yang menyembah patung itu adalah pengikut pembangkang Nabi Nuh alaihissalam. Sudah mulai menyembah patung, sudah mulai menyembah. Sehingga ketika itu diutuslah Nabi Nuh alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika 83 orang naik kapal. Kemudian setelah itu apa namanya? Mereka di sebuah bukit Jabal Judi namanya. 60 tahun Nabi Nuh sempat tinggal bersama mereka, sempat mendakwahi mereka. Kapan muncul kembali? Ya, kapan muncul kembali? Maka di dalam satu tafsir dikatakan begini. Muncul kembali penyembahan itu setelah patung-patung 5 patung itu diambil kembali oleh iblis. Diambil kembali oleh iblis. Ketika diambil kembali oleh iblis, itu patung itu disembah oleh siapa? Keturunan Nabi Ismail disembah. Artinya jarak Nabi Ismail dengan Nabi Nuh itu jauh sekali jarak. Ada yang mengatakan tidak seperti itu. Jadi setelah 60 tahun Nabi Nuh alaihissalam sempat tinggal bersama mereka, mendakwahi mereka. Setelah meninggal Nabi Nuh, hanya mulai panggil, sudah mulai lagi mereka. Mereka itu keturunan sudah banyak sekali keturunannya. Ini sama seperti ini lagi. Nasrani itu kok bisa jahat begitu? Bukan bisa jahat. Kenapa bisa mengakui Tuhan itu 3? Padahal asal mula mereka 12 orang. 12 orang ini orang baik-baik semuanya.
Semuanya keturunan Bani Israel. Ketika Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada kaum Yahudi, mengatakan kepada Bani Israel, saya ini rasul untuk kalian, wa rasulan ila Bani Israel. Saya ini akan meluruskan apa-apa yang sudah kalian robah-robah di dalam Taurat. Maka marah mereka. Akhirnya apa kata mereka? Bunuh saja itu Isa, bunuh saja Isa. Ketika mereka akan membunuh Nabi Isa alaihissalam, apa kata Nabi Isa? Man ansari ilallah. Siapa mau menolong agama Allah? Siapa mau berdakwah bersama saya menolong agama Allah? Akhirnya 12 orang Bani Israel yang ingin membunuh dia itu tunjuk tangan semuanya. Ada 12 orang. Kami menolongmu, sehingga namanya Nasara, Ansar, Nasrani menjadi Nasrani. 12 orang itu, satu orang pengkhianat. Satu orang inilah yang memberitahukan kepada Bani Israel kalau Nabi Isa bersama 11 orang itu berada di sebuah rumah. Itu gara-gara satu orang itu. Jadi makanya satu orang itu tidak kita anggap lagi. Akhirnya Injil itu diselamatkan oleh 11 orang itu. Diselamatkan oleh 11 orang itu. Dan Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya 11 orang ini baik-baik semuanya, baik-baik semuanya. Dari mana munculnya itu? Keturunan mereka sudah punya keturunan dia kamlai. Mereka katakan Nabi Isa itu anak Tuhan, Nabi Isa begini, Nabi Isa. Sebelumnya tidak ada. Sebelum tidak ada. Maka orang-orang Nasrani inilah dari 11 orang tadi. Setelah dia punya anak, punya keturunannya inilah yang buat masalah. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam. Selama 60 tahun mereka setelah itu dengan Nabi Nuh ada masalah. Tapi setelah Nabi Nuh wafat, ya anak cucu mereka kan sudah punya anak cucu. Ya ini mereka sudah mulai lagi. Tapi pendapat yang kedua itu, kata Ibnu Abbas, itu muncul setelah patung-patung itu dikorek kembali oleh iblis. Jadi diambil kembali, tenggelam di mana, diangkat kembali oleh iblis, tetapi disembahnya oleh pengikut Nabi Ismail alaihissalam, keturunan Nabi Ismail. Sebelumnya mereka tidak menyembah ini, kata ini. Walaupun nanti pada Nabi Ibrahim kan ada juga yang menyembah patung. Ada juga menyembah Azhar itu kan menyembah patung. Pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya rasa demikian. Ada yang tidak, kita cukupkan saja. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum